Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elawati dengan NIM 196.071 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia 2019A. Saya di sini akan menjelaskan tentang relasi makna untuk memenuhi tugas mata kuliah semantik. Baik, akan saya mulai dengan pembahasan satu, pengertian relasi makna. Yang kedua, tentang jenis-jenis relasi makna. Relasi makna adalah hubungan kebermaknaan antara sebuah kata atau satuan bahasa lainnya dengan kata atau satuan bahasa lainnya. Satuan bahasa ini berupa kata, frase, klausa, maupun kalimat. Mungkin kebermaknaan mungkin menyangkut hal kesamaan, makna, kegandaan makna, ketercakupan makna, dan sebagainya. Abdul Qair, 2013. Jenis-jenis relasi makna. 1. Sinonim. Yang kedua, antonim. Yang ketiga, homonim. Yang keempat, hiponim. Yang kelima, polisemi. Yang keenam, ambiguitas. Yang ketujuh, redundansi. Sinonim. Secara etimologi, kata sinonim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma yang berarti nama dan sin yang berarti dengan. Maka secara harfiah, kata sinonim berarti nama lain untuk benda atau hal yang sama. Secara semantik, menurut Verhaer 1978, mendefinisikan sebagai ungkapan atau bisa berupa kata, frase, atau kalimat yang maknanya kurang lebih dengan makna ungkapan lain. Abdul Qair, 2013. Misalnya, 1. Buruk dan jelek. Yang kedua, bunga dan kembang. Yang ketiga, bapak dan ayah. Hubungan makna antara dua kata yang bersinonim bersifat dua arah. Dua buah kata yang bersinonim kesamaannya tidak 100%, hanya kurang lebih, dan kesamaannya tidak bersifat mutlak. Atau Justa dan Ulman, Daim, Abdul Qair. Tidak mutlak sebab ada prinsip semantik yang mengatakan apabila bentuk berbeda, maka makna pun akan berbeda, walaupun perbedaannya hanya sedikit. Kata-kata yang bersinonim itu tidak memiliki makna yang persis sama. Contoh, dalam bahasa Indonesia, selain kata yang punya sinonim, ternyata terdapat satuan lain yang juga mempunyai sinonim. Satuan-satuan tersebut adalah: 1. Sinonim antara morfem bebas dengan morfem terikat. Misalnya, dia dengannya, saya denganku, minta bantuan dia, minta bantuannya. Yang B, bukan temannya, bukan temanku. Yang kedua, sinonim antara kata dengan kata. Misalnya, mati dengan meninggal. Yang ketiga, sinonim antara kata dengan frase atau sebaliknya. Misalnya, meninggal dengan tutup usia. Yang keempat, sinonim antara frase dengan frase, misalnya ayah ibu dengan orang tua. Yang kelima, sinonim antara kalimat dengan kalimat, misalnya Adi menendang bola dengan bola ditendang Adi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai sinonim. Yang ke-1, tidak semua kata dalam bahasa Indonesia punya sinonim. Yang kedua, ada kata-kata yang bersinonim pada bentuk dasar tetapi tidak pada bentuk jadiannya. Yang ketiga, ada kata-kata yang tidak mempunyai sinonim pada bentuk dasar tetapi memiliki sinonim pada bentuk jadian. Yang keempat, ada kata-kata yang dalam arti sebenarnya tidak mempunyai sinonim tetapi dalam artian kiasan justru mempunyai sinonim. Kesinoniman mutlak atau kesinoniman simetris memang tidak ada dalam pembendaharaan kata bahasa Indonesia. Ketidakmungkinan kita untuk menukar sebuah kata dengan kata lain yang bersinonim adalah banyak sebabnya, antara lain: 1. Faktor waktu. Yang kedua, faktor tempat atau daerah. Yang ketiga, faktor sosial. Yang keempat, faktor bidang kegiatan. Yang kelima, faktor nuansa makna. Sinonim tidak hanya terjadi pada kata, tetapi bisa dalam satuan bahasa lainnya seperti morfem bebas dengan morfem terikat, kata dengan kata, kata dengan frase,
frase dengan frase, dan kalimat dengan kalimat. Antonim. Antonim berasal dari kata Yunani kuno, yaitu onoma yang artinya nama dan anti yang artinya melawan. Maka secara harfiah, antonim merupakan nama lain untuk benda lain pula. Secara semantik, Verhaer 1978 mendefinisikan sebagai ungkapan atau biasanya berupa kata, tetapi dapat pula dalam bentuk frase atau kalimat yang maknanya dianggap kebalikan dari makna yang diungkapkan lain. Abdul Qadir 2013. Hubungan makna antar dua buah kata yang beranonim bersifat dua arah. Antonim terdapat pada sebuah tataran bahasa, tataran morfem, tataran kata, tataran frase, dan tataran kalimat. Hanya mencari contohnya dalam setiap bahasa tidak mudah. Misalnya kata bagus berantonim dengan kata buruk, besar dengan kecil. Antonim disebut dengan istilah lawan kata, lawan makna, atau oposisi. Berdasarkan sifatnya, oposisi dapat dibedakan menjadi satu, oposisi mutlak. Terdapat perlawanan makna yang mutlak. Misalnya antara hidup dengan mati terdapat batas yang mutlak, sebab sesuatu yang hidup pasti tidak akan mati, dan sesuatu yang mati pasti tidak hidup. Yang kedua, oposisi kutub. Makna kata-kata yang termasuk oposisi kutub ini pertentangannya tidak bersifat mutlak, melainkan bersifat gradasi. Artinya terdapat tingkatan-tingkatan makna pada kata-kata tersebut. Misalnya kata kaya dan miskin. Terdapat tingkatan pada kata tersebut, misalnya agak kaya, cukup kaya, sangat kaya, dan paling kaya. Begitu juga dengan kata miskin. Kata-kata yang berasosiasi kutub ini umumnya berasal dari kelas kata adjektif. Misalnya jauh sama dengan dekat, panjang sama dengan pendek, tinggi sama dengan rendah, dan sebagainya. Yang ketiga, oposisi hubungan. Makna kata-kata yang beroposisi hubungan atau relasisional ini bersifat saling melengkapi. Artinya, kehadiran kata yang satu karena ada kata yang lain yang menjadi oposisinya. Tanpa kehadiran keduanya, maka oposisi ini tidak ada. Misalnya, kata menjual beroposisi dengan membeli. Suami dengan istri. Kata-kata yang beroposisi hubungan ini bisa berupa kata-kata kerja seperti maju mundur, pulang pergi, pasang surut, belajar mengajar, atau berupa kata benda, misalnya ayah ibu, guru majikan, guru dan murid, dan sebagainya. Yang keempat, oposisi hierarkial. Makna kata-kata yang beroposisi hierarkial ini menyatakan suatu deret jenjang atau tindakan. Oleh karena itu, kata-kata yang beroposisi hierarkial ini adalah kata-kata yang berupa nama satuan ukuran atau berat, panjang, dan isi, nama satuan hitungan dan penanggalan, nama jenjang kepangkatan, dan sebagainya. Misalnya, meter beroposisi dengan kilometer karena berada dalam satuan yang menyatakan panjang. Kuintal beroposisi dengan ton karena keduanya berada dalam satuan ukuran yang menyatakan berat. Yang kelima, oposisi majemuk. Dalam bahasa Indonesia ada beberapa kata beroposisi dengan lebih dari satu kata. Misalnya, kata berdiri bisa beroposisi dengan kata duduk, berbaring, berjongkok, dan sebagainya. Misalnya, kata diam beroposisi dengan berbicara, bergerak, dan bekerja. Tidak semua kata dalam bahasa Indonesia mempunyai antonim atau oposisi. Misalnya, mobil, rumput, monyet, dan sebagainya. Homonim. Verhaer 1978 mendefinisikan homonim sebagai ungkapan atau berupa kata, frase, atau kalimat yang bentuknya sama dengan ungkapan lain tetapi maknanya tidak sama. Wijono 2012-2-138 menyatakan bahwa homonim berasal dari bahasa homo berarti sama dan nim berarti nama. Homonim dapat diartikan sama nama, sama bunyi, sembunyi, tetapi berbeda makna. Misalnya, bisa yang bermakna racun ular dan bisa yang bermakna sanggup. Ada dua sebab kemungkinan terjadinya homonim, yaitu satu, bentuk-bentuk yang berhomonim itu berasal dari bahasa atau dialek yang berlainan.
Misalnya bisa yang berarti rajin berasal dari bahasa Melayu, sedangkan bisa yang berarti sanggup berasal dari bahasa Jawa. Yang B, bentuk-bentuk yang berhomonim itu terjadi sebagai hasil proses morfologis. Misalnya mengukur dalam kalimat ibu mengukur kelapa di dapur adalah berhomonim pada kalimat ayah mengukur luasnya halaman rumah kami. Homonim juga terjadi pada tataran morfem, kata, frase, dan kalimat. 1. Homonim antar morfem. Tentunya antara sebuah morfem terikat dengan morfem terikat lainnya. Misalnya, morfemnya pada kalimat, ini buku saya, itu bukumu, dan yang di sana bukunya berhomonim dengannya pada kalimat mau belajar tapi bukunya tidak ada. Yang kedua, homonim antar kata. Misalnya bisa yang bermakna sanggup dan bisa yang bermakna racun ular. Semi yang bermakna tunas dan semi yang bermakna setengah. Yang ketiga, homonim antar frase. Misalnya antar frase cinta, anak yang bermakna cinta seorang anak kepada orang tuanya, dengan cinta anak yang bermakna cinta orang tua kepada anaknya. Lukisan saya yang bermakna lukisan karena saya, lukisan milik saya atau lukisan wajah saya. Yang keempat, homonim antar kalimat. Misalnya istri lurah yang baru itu cantik yang bermakna lurah yang baru dilantik itu punya istri yang cantik. Dengan lurah baru itu saja menikah dengan seorang wanita cantik. Hiponim Verhaer 1978 sampai 137. Hiponim adalah ungkapan bisanya berupa kata tetapi kiranya dapat berupa frase atau kalimat yang maknanya dianggap merupakan bagian dari makna suatu ungkapan lain. Misalnya, gurame adalah hiponim dari ikan, sebab makan gurame termasuk dalam makna kata ikan. Gurame memang ikan, tetapi bukan hanya gurame yang termasuk juga bandeng, tenggiri, salmon, mujair, cakalang, teri, mas, dan sebagainya. Hubungan antara gurame, teri, cakalang, dan ikan lainnya disebut hubungan kohiponim. Jadi, gurame berkohiponim dengan tenggiri, bandeng, dan sebagainya. Hubungan hiponim ini hanya bersifat satu arah. Artinya hiponim dari bandeng adalah ikan. Tetapi ikan tidak berhiponim dengan bandeng, melainkan ikan berhiponim dengan bandeng. Konsep hiponim dan hiperminim mengandalkan adanya kelas bawah dan kelas atas, adanya makna sebuah kata yang berada di bawah makna kata lainnya. Oleh karena itu, ada kemungkinan sebuah kata yang merupakan hipernim dari sebuah kata merupakan hipernim dari kata lainnya akan menjadi hiponim terhadap kata lain yang berhierarkial di atasnya. Misalnya, kata makhluk berhiponim dengan manusia dan binatang tetapi berhiponim juga dengan ikan, kambing, monyet, gajah, dan sebagainya. Ikan berhiponim juga dengan gurame, tongkol, bandeng, dan sebagainya. Di samping istilah hiponim dan berhiponim terdapat istilah lain yaitu meronimi. Kedua istilah ini mengandung konsep yang hampir sama. Bedanya kalau hiponim menyatakan adanya kata unsur leksikal yang maknanya berada di bawah makna kata lain, sedangkan meronimi bagian dari kata lain. Misalnya ikan mempunyai bagian-bagian tubuh, kepala, sirip, ekor, insang, sisik, dan sebagainya. Maka bisa dikatakan bahwa meronimi dari ikan adalah kepala, sirip, ekor, insang, sisik, dan sebagainya. Polisemi lazim diartikan sebagai satuan bahasa, terutama kata, frase yang memiliki makna lebih dari satu. Misal, kata kepala dalam bahasa Indonesia memiliki makna satu bagian tubuh dari leher ke atas seperti terdapat pada manusia dan hewan. Yang kedua, bagian dari sesuatu yang terletak di bagian atas atau depan yang merupakan bagian yang penting, kepala, kereta api, kepala meja. Yang ketiga, bagian dari sesuatu yang berbentuk bulat atau kepala paku, kepala jarum. Yang keempat, pemimpin atau ketua, seperti kepala sekolah, kepala kantor. Yang kelima, jiwa orang seperti dalam kalimat setiap kepala menerima bantuan Rp1.000, 5 juta.
Yang keenam, akal budi seperti dalam kalimat, badannya sebesar tetapi kepalanya kosong. Konsep polisemi hampir sama dengan konsep homonimi. Perbedaannya adalah homonimi bukanlah sebuah kata, melainkan dua buah kata atau lebih yang kebetulan maknanya sama. Tentu saja, homonimi itu bukan sebuah kata, maka maknanya pun berbeda. Makna kata pada homonimi tidak ada dan hubungannya sama sekali antara yang satu dengan yang lainnya, sedangkan polisemi adalah sebuah kata yang memiliki makna lebih dari satu. Makna kata pada polisemi adalah masih ada hubungannya antara makna yang satu dengan yang lainnya karena memang kembangkan dari komponen-komponen makna kata-kata tersebut. Ambiguitas. Ambiguitas adalah ketaksaan, sering diartikan sebagai kata yang bermakna ganda atau mendua arti. Pengertian ambiguitas hampir sama dengan pengertian polisemi. Perbedaannya terletak pada kegandaan makna dalam polisemi dari kata, sedangkan kegandaan makna pada ambiguitas berasal dari satuan yang lebih besar, yaitu frase atau kalimat, dan terjadi akibat penafsiran struktur gramatikal yang berbeda. Misalnya, buku sejarah baru dapat ditafsirkan sebagai satu, buku sejarah itu baru terbit. Yang kedua, buku itu berisi sejarah zaman baru. Pengertian ambiguitas hampir sama dengan homonimi. Perbedaannya terletak pada apabila homonimi terlihat sebagai bentuk yang kebetulan sama dengan makna yang berbeda. Sedangkan ambiguitas adalah sebuah bentuk dengan makna yang berbeda sebagai akibat dari perbedaan penafsiran struktur gramatikal bentuk tersebut. Ambiguitas hanya terjadi pada tataran frase dan kalimat, sedangkan homonimi dapat terjadi pada semua satuan gramatikal. Redundansi. Istilah redundansi sering diartikan sebagai berlebih-lebihan pemakaian unsur segmental dalam suatu bentuk ujaran. Misalnya, bola ditendang Udin dengan bola ditendang oleh si Udin. Pemakaian kata oleh pada kalimat kedua tersebut dianggap sebagai sesuatu yang redundansi, yang berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Baik, ini dari kesimpulan materi yang saya paparkan. Kesimpulannya adalah relasi makna adalah hubungan semantik yang terdapat antara satuan bahasa dengan bahasa lainnya. Satuan bahasa dapat berupa kata frase maupun kalimat, dan relasi semantik itu dapat menyatakan kesamaan makna. Pertentangan makna, ketercakupan makna, kegandaan makna, atau juga kelebihan makna. Relasi makna biasanya dibicarakan masalah-masalah yang disebut sinonim, antonim, polisenim, homonim, hiponimi, dan ambiguity dan redundansi. Baik, terima kasih. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.